Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izzatul Muzakira Qurani dengan NIM 90400124063. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi pendapatan nasional. Pendapatan nasional didefinisikan sebagai jumlah barang-barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu negara pada periode tertentu yang biasanya 1 tahun. Nilai pendapatan nasional yang dihasilkan merupakan nilai pasar dari barang dan jasa. Nilai pasar tersebut dalam arti kotor atau bruto karena tidak seluruh produk yang dihasilkan pada periode tertentu merupakan penambahan pada produk yang ada, khususnya untuk barang modal. Pendapatan nasional merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur laju pembangunan dan perkembangan tingkat kesejahteraan suatu negara dari waktu ke waktu. Selain itu, dengan pendapatan nasional dapat diketahui arah, tujuan dan struktur perekonomian di suatu negara. Dalam perhitungan pendapatan nasional, yang dihitung itu hanyalah barang akhir atau final goods, sedangkan barang antara atau intermediary goods tidak dihitung dalam pendapatan nasional. Barang akhir merupakan barang yang langsung dikonsumsi dan tidak digunakan sebagai input pada proses produksi selanjutnya, sedangkan barang antara merupakan barang yang digunakan sebagai input pada proses produksi selanjutnya. Pendapatan nasional dihitung berdasarkan periode tertentu. Biasanya periode perhitungannya secara tahunan. Dengan perhitungan periodik secara tahunan, pendapatan nasional dapat digunakan untuk menunjukkan perkembangan perekonomian dari suatu negara dari waktu ke waktu. Manfaat yang dapat diperoleh dari data pendapatan nasional adalah diantara lain, yang pertama, PDB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Yang kedua, PNB harga selaku menunjukkan pendapatan yang memungkinkan untuk dinikmati oleh penduduk suatu negara. Dan yang ketiga, PDB harga konstan real dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun. Selanjutnya, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan nasional itu ada 3. Yang pertama yaitu permintaan dan penawaran agregat, yaitu suatu daftar keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor perekonomian pada berbagai tingkatan harga. Yang kedua yaitu konsumsi dan tabungan. Konsumsi yaitu pengeluaran total untuk memperoleh barang dan jasa dalam satu perekonomian, sedangkan tabungan itu bagian dari pendapatan yang tidak dapat dikeluarkan untuk konsumsi. Yang ketiga yaitu investasi, adalah semua pengeluaran yang digunakan untuk menciptakan modal baru. Selanjutnya, B. Metode perhitungan pendapatan nasional. Untuk menghitung pendapatan nasional itu ada 3 pendekatan yang dapat digunakan. Yang pertama, pendekatan produksi, yaitu pendapatan nasional yang dihitung berdasarkan jumlah nilai barang-barang dan jasa-jasa yang akhir yang dihasilkan dari masing-masing sektor ekonomi pada periode tertentu. Cara menghitungnya yaitu dengan mengalihkan semua jumlah seluruh produk, baik barang atau jasa yang telah dihasilkan dalam kurun waktu 1 tahun. Yang selanjutnya, di Indonesia itu ada 17 sektor ekonomi yang dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan aktivitas. Yang pertama, sektor primer, yaitu sektor yang mengelola sumber daya alam secara langsung dan tidak menghasilkan output yang berupa barang akhir, yang terdiri dari pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan penggalian. Yang kedua, sektor sekunder, yaitu sektor yang mengelola output yang dihasilkan oleh sektor primer, yang terdiri dari industri pengolahan, listrik, air, gas, dan bangunan. Yang ketiga, sektor tersier, yaitu sektor jasa yang menghasilkan barang tak berwujud untuk memenuhi kebutuhan konsumennya, yang terdiri perdagangan, hotel, restoran, pengangkutan, telekomunikasi, keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan. Yang kedua, pendekatan pendapatan, yaitu pendapatan nasional yang dihitung dengan cara menjumlahkan pendapatan dari masing-masing faktor produksi pada tahun tertentu. Dalam perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan, ada hal yang harus diperhitungkan meskipun tidak menjadi penerimaan, yaitu penyusutan atau depresiasi dan pajak tidak langsung. Dengan demikian, maka dalam perhitungan pendapatan nasional, variabel yang diperhitungkan itu terdiri dari
penyusutan barang modal, pajak tidak langsung, upah dan gaji, bunga, sewa, laba perusahaan perorangan, dividen, pajak perseroan, dan laba tidak dibagi. Yang ketiga itu pendekatan pengeluaran. Pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pengeluaran itu dihitung dengan cara menjumlahkan pengeluaran dari masing-masing pelaku ekonomi pada periode tertentu. Selanjutnya, investasi itu konsumsi yang dilakukan untuk mendapatkan return atau pengembalian kembali di masa yang akan datang. Sedangkan konsumsi pengeluaran yang ditujukan untuk menghabiskan nilai guna dari barang tanpa adanya return atau feedback. Selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai konsep lain dalam pendapatan nasional. Ada beberapa konsep lain dalam pendapatan nasional yang diantaranya yang pertama ada Gross National Product atau GNP atau Produk Nasional Bruto yang merupakan nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara dalam satu periode, biasanya 1 tahun, yang termasuk barang dan jasa yang diproduksi oleh warga negara yang berada di luar negeri. Yang kedua yaitu Net National Product atau Produk Nasional Neto, yaitu jumlah barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh suatu negara baik masyarakat maupun pemerintah pada tahun buku yang bersangkutan, dikurangi dengan penyusutan alat-alat produksi yang telah digunakan. Yang ketiga Net National Income atau pendapatan nasional neto yang meliputi pendapatan rumah tangga, bisnis, pemerintah yang dihitung berdasarkan manfaat atau balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Selanjutnya itu personal income atau pendapatan perorangan yang merupakan jumlah pendapatan yang diperoleh oleh setiap orang dalam suatu negara. Selanjutnya itu disposable income atau pendapatan siap pakai yang merupakan pendapatan yang siap atau langsung dapat digunakan untuk konsumsi barang dan jasa ataupun ditabung. Selanjutnya itu consumption, merupakan jumlah pendapatan yang siap dimanfaatkan dikurangi dengan tabungan yang dilakukan oleh konsumen. Selanjutnya pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita ini adalah tingkat rata-rata pendapatan penduduk suatu negara pada periode tertentu yang diperoleh dengan membagi jumlah pendapatan nasional dengan jumlah penduduk di negara tersebut. Semakin tinggi angka PDB per kapita, artinya kemakmuran rakyat ini dianggap juga semakin tinggi. Bank Dunia atau World Bank pada tahun 2001 telah mengelompokkan negara-negara di seluruh dunia ini menjadi 5 kelompok berdasarkan pendapatan per kapitanya. Yang pertama kelompok negara berpendapatan rendah atau low income economies, kedua kelompok negara berpendapatan menengah ke bawah atau lower middle income economies, yang ketiga yaitu kelompok negara berpendapatan menengah middle income economies, yang keempat itu kelompok negara berpendapatan menengah atas upper middle economies, dan yang kelima kelompok negara berpendapatan tinggi atau high income economies. Selanjutnya mengenai pertumbuhan pendapatan nasional. Pendapatan nasional dapat digunakan untuk mengukur tingkat kegiatan ekonomi yang mampu dicapai pada tahun tertentu, karena perhitungan pendapatan nasional biasanya dilakukan setiap tahun. Paling tidak ada dua kondisi yang selalu mengalami perubahan dalam setiap tahunnya, yaitu adanya perubahan pada tingkat kegiatan ekonomi dan yang kedua itu adanya perubahan harga. Suatu perekonomian mengalami pertumbuhan apabila kegiatan ekonomi yang diukur dari kemampuannya menghasilkan barang dan jasa yang lebih besar nilainya bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan demikian, pendapatan nasional dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu pendapatan nasional menurut harga konstan dan yang kedua itu pendapatan nasional menurut harga yang berlaku. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara GNP dan GDP. Gross National Product atau Produk Nasional Bruto merupakan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk warga negara oleh suatu negara, baik yang berada di dalam negeri ataupun di luar negeri. Pengertian ini sering juga disebut dengan konsep kewarganegaraan. Sedangkan Gross Domestic Product atau GDP
merupakan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh penduduk yang berada di wilayah hukum suatu negara tanpa memerhatikan apakah penduduk tersebut warga negara dari negara yang bersangkutan ataupun warga negara dari negara yang bersangkutan. Pengertian ini seringkali disebut dengan konsep kewilayahan. Karena perbedaan dalam perhitungan antara GDP dan GNP ini berbeda tergantung pada kondisi perekonomian makro pada suatu negara. Biasanya untuk negara yang berkembang seperti Indonesia, nilai GDP-nya itu lebih besar daripada GNP, yang disebabkan karena adanya perbedaan nilai pendapatan dari faktor produksi warga Indonesia yang berada di luar negeri dengan pendapatan dari faktor produksi milik warga negara asing di luar negeri. Selisih nilai pendapatan faktor produksi milik dalam negeri di luar negeri dengan nilai pendapatan faktor produksi milik negara. Selanjutnya, manfaat perhitungan pendapatan nasional. Melalui pendapatan nasional ini dapat diketahui besarnya peningkatan perekonomian suatu negara. Semakin tinggi pendapatan suatu negara, maka semakin tinggi pula tingkat kemajuan negara tersebut. Selanjutnya, manfaatnya itu melalui pendapatan nasional juga dapat diidentifikasi faktor-faktor apa yang dapat meningkatkan maupun mengurangi pendapatan nasional pada periode tertentu. Dan yang terakhir, manfaatnya yaitu pendapatan nasional ini dapat dimanfaatkan dijadikan sebagai tolak ukur dalam perencanaan pembangunan suatu daerah ataupun negara, yang dalam perhitungan pendapatan nasional ini dapat diidentifikasi lapangan usaha ataupun faktor ekonomi apa yang berkontribusi paling besar dalam pendapatan nasional. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.